Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, Livi Channel. Apa kabarnya sobat Livi Channel? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Di sini ada Redmi 7A yang kasusnya the system has been destroyed, bro ya. Kenapa kok bang bisa the system has been destroyed? Karena biasanya kasus ini karena eMMC yang urgent 90%, bro ya. Sebenarnya ini handphone udah down, bro, karena saya partisi ulang eMMC nya. Namun beberapa hari kemudian usernya itu minta garansi, bro. Jadi saya pusing sekali, bro ya. Karena saya harus membeli IC CPU, bro ya. Karena di Redmi 7A ini tidak bisa ganti eMMC nya saja, jadi harus satu paket dengan IC CPU nya, bro. Dan tipe Redmi 7A yang saya ganti eMMC nya ini, kemudian saya ganti CPU nya ini satu paket, bro. Ini seri CPU nya seri AB, bro. Jadi bukan yang AA, bro ya. Nah, ini saya perlihatkan cara melepas IC CPU yang baik dan benar itu seperti apa, bro ya. Karena ini kan IC CPU nya tidak dikasih lem dari pabriknya, bro. Jadi mudah sekali saya melepasnya. Nah, di sini saya menggunakan solder wick untuk membersihkan bekas-bekas timah yang nempel di papan PCB-nya tersebut, bro. Karena untuk memasang IC wajib hukumnya untuk membersihkan bekas-bekas timah yang pating jerendol, bro, di papan PCB-nya ini ya. Nah, ini saya perlihatkan, kameranya saya dekatkan ya, supaya teman-teman semua bisa merasakannya. Nah, ini saya lagi membersihkan bekas-bekas timahnya. Jadi untuk cara membersihkannya itu kita kasih flux, kemudian soldernya harus panas sekali. Aduh, sampai salah ngomong, bro ya. Soldernya harus panas sekali, bro. Kemudian jangan terlalu ditekan, bro. Karena apa? Karena kalau terlalu ditekan itu nanti cat papan PCB-nya ikut terkelupas, bro. Jadi kalau cat papan PCB-nya ikut terkelupas, saya nambah pusing lagi, bro. Soalnya saya harus tambal menambal, bro ya. Tambal menambal di papan PCB-nya itu ya, pakai cat PCB ya. Kalau enggak terkelupas kan enak, bro. Kita ratakan, kalau sudah rata kita bisa pasang IC yang baru, bro ya. Jadi kenapa haram hukumnya kalau kita mau pasang IC bekasan timahnya itu tidak diratakan gitu ya. Dan untuk meratakannya perlu diperhatikan jangan sampai cat PCB-nya ikut terkelupas walaupun itu satu jalur. Karena sifat timah itu kalau kena panas itu akan membentuk bulatan-bulatan, bro. Jadi kalau jalur terkelupas gitu ya, walaupun itu satu jalur, itu kalau sudah panas gitu ya, kita kan pakai blower, bro ya. Kalau udah panas itu akan membentuk bulatan yang besar, bro. Karena beberapa jalur dijadikan satu, jadi timahnya itu bulat besar gitu ya, sehingga IC-nya itu ngangkang gitu, beda sama titik-titik yang lain gitu. Itu maksudnya, bro. Semoga dapat dimengerti, bro, ucapan saya ini, bro ya. Nah, ini masih proses pembersihan di papan PCB-nya. Ini sebenarnya lama, bro. Kalau dirasa udah bersih gitu ya, kita bisa bersihkan bekas fluknya dengan menggunakan thinner atau cairan IPA, bro ya. Yang penting jangan pakai air, bro ya. Kalau pakai air ya wassalam, bro ya. Nanti rojiun. Mesinnya nggak bisa hidup lagi maksudnya ya. Nah, ini kan terlihat mulus sekali ya. Nah, itu kan nggak ada timah-timah yang masih nempel ya, maksudnya enggak pating berenjul ya.
Nah, ini saya siapkan IC penggantinya. Ini kondisinya baru bro ya. Ini kondisinya baru, awas untuk pemasangannya jangan dikasih fluk dulu bro ya, jangan dikasih fluk dulu. Ini videonya saya percepat sehingga pengasihan fluknya itu tidak terlihat bro ya, karena pengerjaan yang asli itu bisa memakan waktu 1 jam mungkin ya. Kalau di video ya saya percepat bro ya. Nah, kita presisikan IC penggantinya di papan PCB seperti ini. Kita toel-toel sedikit demi sedikit ya. Awas bro, jangan dikasih fluk dulu. Kenapa kok jangan dikasih fluk dulu? Karena kalau dikasih fluk dulu biasanya IC-nya itu akan hanyut bro, ke bawah arus fluk yang disemprotkan dengan blower bro ya. Jadi jangan dikasih fluk dulu. Kalau sudah sedikit nempel gitu ya, enggak goyang gitu ya, kita baru bisa kasih fluk gitu ya, untuk memperkuat kaki-kaki IC-nya agar bisa nempel ke papan PCB-nya tersebut bro. Nah, jika dirasa sudah kuat gitu ya, oh, ini saya masih blower dulu bro, supaya memperkuat ya. Oke. Nah, ini IC MMC nya sebelumnya memang sudah saya isi menggunakan file CSC. Jadi di sini saya hanya mengganti IC CPU nya saja, kemudian repair IMEI, kemudian habis repair IMEI kita bisa flash menggunakan file firmware dari Redmi 7A yang originalnya. Yang original dapat download di internet bro ya. Nah, kalau sudah selesai kita bisa bersihkan bekas-bekas fluknya di IC-nya maupun di konektor-konektornya, agar ketika pemasangan pin-pinnya itu bisa connect bro ya. Oke bro, saya bersihkan sedikit-sedikit ya, saya lap-lap supaya terlihat profesional saya. Oke, sekarang saya akan coba nyalakan apakah ini bisa nyala. Aduh, ini susah masuknya bro ya. Oke, sekarang saya akan nyalakan handphonenya. Shalalala, handphone terlihat nyala, keluar logo Redmi bro ya. Di sini saya hatinya berbunga-bunga sekali bro ya. Oke, ini pakai file CSC, jadi tampilannya otomatis seperti ini bro. Lah, kenapa kok bang nggak langsung pakai file asli dari Redmi 7A nya? Nggak bisa bro, kalau ganti eMMC nggak bisa gitu ya, harus pakai file CSC dulu. Nah, ini kan emailnya nggak ada bro ya, emailnya nggak ada, jadi kita harus repair email dengan cara langsung colokan handphonenya ke PC atau komputer. Kemudian kita bisa buka keyfile bro, kamu bisa download keyfilenya di internet, banyak banget bro ya. Keyfile di internet banyak sekali, jadi kamu bebas, gratis pula ya. Kemudian kamu juga bisa download file keychain-nya. File keychain itu file untuk email bro ya. Kemudian ya ikuti aja seperti apa yang saya lakukan di video ini bro ya. Nah, ini lagi proses read email bro ya, jadi kita tunggu sampai prosesnya selesai. Di sini lagi hujan bro ya, jadi ada suara rintik-rintik hujan yang membasahi kelambu itu ada bro. Nah, itu kan ada suara guruh ya. Kita tunggu aja bro sampai prosesnya selesai. Ini padahal saya udah percepat videonya, tapi ya apalah daya bro ya.
video nggak bisa saya percepat sekali, mentok sampai sini gitu ya. Dan proses read image sudah selesai, kita cek emailnya langsung tanpa restart. Ini masih nggak ada emailnya bro ya. Nah sekarang kita cabut konektor baterainya dan coba kita nyalakan lagi, apakah sudah ada emailnya atau belum ada emailnya. Kita tunggu aja bro, biar waktu yang menjawab ya. Oke, coba saya pasang kartu ya. Nah, saya pasang kartu untuk mengetahui apakah sinyalnya udah ada atau belum ya. Ini masih logo Android. Kita tunggu aja bro sampai handphonenya nyala. Nah, ini udah nyala bro ya. Langsung saja kita cek email bro. Kita cek email dengan cara ketik bintang pagar 06 pagar. Nah ini kan udah ada emailnya bro ya. Namun di email 1 itu 0, tapi itu nggak masalah bro ya, itu nggak masalah. Yang penting sinyalnya ada semua gitu ya. Kemudian kalau sudah dipastikan ada emailnya, kita bisa lanjutkan ke proses flashing ya, dengan menggunakan room global ya. Kita tes point dulu untuk masuk ke mode Qualcomm 9008 bro ya, bukan Saras 9008, bukan bro ya, tapi Qualcomm 9008 bro ya. Nah ini saya cari file Redmi 7A yang globalnya atau ROM globalnya dari Redmi 7A ya. Kemudian kita sesuaikan Firehose ke Firehose ya, raw program ke raw program, patch ke patch bro ya. Kemudian kalau sudah, kita cari yang namanya modem bro. Nah, jangan ikut di checklist bro ya, atau centang ya. Jadi kita unchecklist ya, atau uncentang ya di bagian modemnya itu, karena nanti kalau ikut ke flash, nanti sinyalnya jadi hilang lagi bro, biasanya bro gitu. Oke, kita lagi flash, tunggu aja sampai prosesnya selesai. Ini videonya saya percepat bro ya, supaya kuota kamu jadi irit bro ya. Jadi untuk tahapan-tahapannya itu, untuk ganti MMC Redmi 7A itu yang pertama kita bisa pasang kosongan, tapi sekaligus ganti CPU dengan yang baru bro ya. Kemudian kalau sudah dipasang kosongan, langsung colok ke komputer, nanti otomatis akan terdeteksi Qualcomm 9008 apabila pemasangannya memang udah bener bro ya. Kemudian langsung flash dengan file CSC. Nah ini udah nyala bro. Kemudian kalau sudah flash dengan CSC, kalau udah nyala, kita bisa repair email, kemudian lanjut ke flash dengan room global. Nah ini kan udah nyala bro, mantep bro ya. Oke, kita setup dulu ya. Semoga aja semuanya normal ya. Tapi ya yang penting nyala dulu bro. Urusan yang lain itu belakangan ya. Yang penting nyala dulu. Kalau misalkan ada mic yang enggak jalan, atau kamera yang enggak jalan, atau apapun itu yang enggak jalan, nanti kita bisa kerjakan
belakangan bro ya. Oke bro, ini pilih lewati saja bro ya, karena lebih baik melewati bro ya, daripada kita menunggu-nunggu itu tidak pasti bro ya. Oke bro, ini Redmi 7A nya udah mau masuk menu, dan kartu juga udah saya pasang, namun karena belum dibaut gitu ya, jadi sinyalnya hilang gitu ya. Tapi nggak apa-apa itu, karena belum dibaut, belum dikasih casing gitu ya, jadi sinyalnya sedikit gitu ya, atau bahkan hilang. Oke bro, mungkin saya percepat lagi videonya bro ya, untuk mengetahui apakah ini dono atau tidak. Nah ini udah dono bro ya. Oke, ini nggak bisa disentuh, mungkin masih baru pertama kali dinyalakan. Nah ini udah bisa disentuh, karena awal mulanya ini 216, saya ganti menggunakan MMC yang 332 ya. Nah kita bisa lihat di sini bro ya, ini kan 3 GB bro ya, kemudian internalnya juga 32 ya. Oke, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.